Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 7? Di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana menjadi coaching yang baik untuk supervisi akademik. Berdasarkan tugas 2.3 A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan profil kita di sini ada fasilitator hebat yaitu Ibu Dr. Yunina Surtina MPD dan tidak lupa ada pengajar praktik hebat kita yaitu Ibu Yulianti Mulyana MPD. Dan saya sendiri CGP Angkatan 7, Haja Sandra Gustiana SPD, SDN Saparako, Kabupaten Bandung. Dalam praktik coaching ini, saya dibantu oleh dua guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 7, ada Ibu Fitrianingsih SPD dari SDN Biru 02 CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung sebagai observer. Dan ada Ibu Tita Fatima Tujahro SPD dari SDN Sindang Sari 03 CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung sebagai coach. Dan saya sendiri Haja Sandra Gustiana SPD dari SDN Saparako CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung sebagai coach. Untuk tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 menggunakan moda praktek mandiri. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu dan mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam Bu Fitri, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Sandra. Dengar-dengar nih ada informasi Bu Sandra akan melakukan proses coaching. Betul Bu Fitri, Dengan siapa Bu Sandra? bersama Bu Tita dari SDN Sindang Sari. Oh baik, kalau gitu ada tidak tujuan Bu Sandra melakukan proses coaching itu seperti apa? Ada Bu Fitri, jadi tujuannya yaitu ingin menggali potensi yang ada pada diri coach. Kalau begitu ciri-ciri proses coaching yang baik nih menurut Bu Sandra itu apa? Yang pertama pastinya ada kemitraannya, jadi kita sebagai mitra bagi coach tersebut. Terus yang keduanya kita harus ada proses aktifnya Bu Fitri. Terus yang ketiganya kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach tersebut. Jadi ada tiga ya Iya, ciri betul. proses coaching yang baik. Yang pertama tadi menjalin kemitraan, Iya. kemudian adanya proses aktif antara Iya, coach betul. dan coacher, Hmm. kemudian tadi yang Bu Sandra katakan bahwa adanya sebuah memaksimalkan Potensi, memaksimalkan iya. potensi yang ada dalam diri coach tersebut. Betul. Nah, kalau nih persiapan Bu Sandra nih, ada tidak yang Bu Sandra siapkan dalam rubrik penilaian proses coaching tersebut? Pastinya ada ya Bu Fitri. Jadi di situ nanti saya akan si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, memunculkan potensi-potensi apa yang ada pada diri coach tersebut. Nah, kalau begitu, ada tidak rentang nilai nih, rentang nilai yang diharapkan setelah proses coaching ini dari 5 sampai 10 nih, nanti yang ingin diharapkan oleh Bu Sandra itu berapa? Pasti sih kita pengennya bagus ya Bu Fitri, yang antara 89 lah Bu Fitri. Bagus sekali ya, 89 mudah tercapai ya. Amin. Nah,
untuk mencapai rentang nilai tadi 8 atau 9 Ya. tadi, adakah kompetensi inti yang akan dikembangkan dalam proses coaching itu oleh Bu Sandra? Ada. Kebetulan mungkin ada 3 ya. Di sana saya akan kesadaran penuh ya atau mindfulness. Terus kita harus mendengarkan aktif. Yang ketiganya kita akan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Fitri. Sekali ya, jadi ada 3 ya. Iya. Menghadirkan kesadaran penuh, Betul. menjadi pendengar aktif Iya. dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Nah, adakah indikator keberhasilan atau indikator keberhasilan dari proses coaching tersebut itu seperti apa? Di sini saya harapkan ya, jadi si coach nanti dapat menjawab ya dari pertanyaan yang kita kasih, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Fitri. Oke, baik. Jadi akan menanyakan melalui pertanyaan-pertanyaan Iya. yang berbobot. Jadi supaya nanti kan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan mendapatkan solusi ya Bu Fitri, dan mungkin bisa aja terjadi adanya ide-ide. Jadi setelah adanya pertanyaan-pertanyaan yang dari coach dan si coach akan mendapatkan suatu pencerahan seperti itu. Jadi dengan pertanyaan berbobot Iya. bisa menggali ya, Nah, menggali jadi potensi betul. yang ada dalam diri coach itu. Iya betul. Nah, kira-kira nih Bu Sandra, kapan nih akan melakukan proses coaching tersebut? Insya Allah Bu Fitri, kalau nggak ada halangan sih sepertinya Bu Tita pengennya minggu depan Bu Fitri. Ya, mungkin pas puasa ya kita ya. Pas lagi ke Ramadan ya? Iya Masuk Ramadan. betul itu. Oke, baik. Jadi nanti pada proses coaching tersebut Ya. nanti saya akan berperan sebagai pengamat, Ya. di mana saya akan melakukan penilaian rentangnya sangat baik dan cukup baik. Jadi nanti kita akan mendengar lagi setelah proses coaching tersebut, kita akan berbincang kembali Iya. bagaimana hasil, apakah mendapatkan hasil sesuai rencana Iya. atau tidak. Kan begitu ya, Bu Iya, Sandra? iya. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Oke, sama-sama, terima kasih Bu Sandra. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Tita. Apa kabarnya nih Bu Tita hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Tita. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bertemu saya. Sama-sama Bu Tita. Bu Tita, saya bukan dengar kemarin Bu Tita telepon ya ke saya, katanya Ibu ada yang dibicarakan. Ini kira-kira ada apa nih Bu Tita? Ya, memang Bu, hari ini ada yang perlu saya diskusikan dengan Ibu terkait dengan masalah di pembelajaran saya ya. Kebetulan saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi jumlah siswa saya itu banyak Bu. Oh begitu ya. Nih kira-kira ya dari percakapan kita kali ini apa yang diharapkan oleh Bu Tita? Jadi kalau saya Bu, siswanya banyak, cuma 2 orang. Jadi pada pertemuan kali ini, pada diskusi kali ini, saya ingin sekali bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di Tadi kan Bu Tita katanya menginginkan ya atau menyerahkan ya cara pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira hambatannya, tadi kan memang betul kata Bu Tita karena adanya muridnya yang banyak ya. Nah, selain itu ada hambatannya lain nggak? Upaya nih dari yang kata Bu Tita ya, menginginkan kan yang menerapkan pembelajaran diferensiasi ini karena kendalanya atau hambatannya tadi murid atau rombelnya ya yang kecil terus dengan jumlah muridnya yang banyak. Nih kira-kira upaya yang akan dilakukan oleh Bu Tita seperti apa? Ya, kalau menurut
diantaranya yang pertama adalah memetakan kebutuhan belajar diri berdasarkan kesiapan belajar, kemudian berdasarkan minat, kemudian berdasarkan waktu belajar lebih ya, dengan kita mengetahui atau memetakan gaya belajar siswa. Nah, hebat sekali Bu Tita, berarti Bu Tita sudah menerapkan ya bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi dari mulainya adanya pemetaan, terus ada kebutuhan, adanya minat juga. Nah, itu sudah bisa ya. Jadi begini, maksud saya gini, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan, upaya apa lagi yang akan Bu Tita lakukan supaya nih lebih efektif? Bagaimana? Ya, kebetulan untuk pemetaan berdasarkan gaya belajar sudah saya lakukan ya pada beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan tes diagnostik ya. Jadi ada beberapa siswa yang sudah saya kelompokkan gitu ya. Jadi siswa saya itu sudah saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi berdasarkan gaya belajar mereka, jadi ada yang safety, ada yang Bagus Bu Tita. Apa yang mau Bu Tita lakukan itu sudah bagus ya. Jadi tadi berdiferensiasi juga kan ada kontennya, ada prosesnya ya seperti itu. Nah sekarang nih rencana tindak lanjutnya seperti apa yang akan Bu Tita lakukan? ya, untuk pemetaan kan sudah saya lakukan ya Iya. Bu ya. Nah, kedepannya saya akan melakukan sebuah rencana pembelajaran Bu ya. Yaitu saya akan membuat RPP yang memang khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana RPP tersebut saya akan menunjukkan diferensiasi konten, jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah membuat Ya bagus sekali ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran pasti yang harus ada kita lakukan mungkin RPP dulu ya seperti itu ya. Bagus ya. Jadi Bu Tita sudah melakukan hal yang bagus itu ya. Nah nih sekarang komitmen nih. Tadi kan Bu Tita sudah ya hambatannya, upayanya, terus sampai ke rencana aksinya juga sudah ada. Nah sekarang nih Bu Tita komitmen dari untuk melaksanakan rencana aksi tersebut seperti apa? dalam jangka waktu dekat tuh saya akan membuat akan buat SPP-nya, kemudian saya juga akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan bahwa saya akan membuat saya ini ya. Kemudian setelah melaksanakan atau membuat RPP, saya akan melaksanakan pembelajarannya. Kebetulan ada teman-teman saya di kelas 10 ya, jadi saya akan langsung mempraktikkan pembelajaran diferensiasi. Hebat sekali Bu Tita. Jadi betul ya tadi apa yang dikatakan Bu Tita. Jadi kalau kita mau melaksanakan pembelajaran, otomatis kita harus membuat dulu RPP ya. Hebat sekali. Tadi kan kata Bu Tita mau apa ke kepala sekolah ya. Mungkin kalau kita bisa mengenalkan mungkin ya ke guru yang lain seperti itu ya. Bagus. Nah Bu Tita, dari percakapan kita hari ini bagaimana perasaan Bu Tita? Ya, perasaan saya lega Bu ya. Mungkin kemarin saya merasa ada kebimbangan, kegelisahan juga akan keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini kepada diri saya. Tetapi setelah bergabung sama Ibu ya, alhamdulillah saya merasa lega gitu ya Bu ya. Kemudian timbul juga semangat dan rasa dalam diri saya gitu bahwa saya mampu melakukan pembelajaran Saya tunggu ya. Tadi kan Bu Tita katanya apa hari Senin ya. Iya, Nah nanti mungkin Bu Tita
bisa kontak saya lagi ya. Mudah-mudahan Bu Tita bisa menerapkan pembelajaran multiparent saya ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bertemu lagi ya setelah Bu Sandra kemarin melakukan proses coaching dengan Bu Tita. Saya akan mencoba memberikan penilaian yang maaf ini sebelumnya tutoran saya melihat proses coaching yang dilakukan Bu Sandra dengan Bu Tita. Penilaian saya sangat baik ya. Karena apa? Karena alur tirta yang sudah digunakan oleh Bu Sandra itu sangat lengkap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab semua terlihat dengan baik sehingga coach itu dapat meluapkan dapat memberdayakan coach dalam menemukan solusi-solusi, ide-ide untuk menyelesaikan masalah coaching itu sendiri. Saya salut dengan Bu Sandra atas proses coachingnya yang berjalan lancar. Terima kasih. Ya mungkin itu saja evaluasi dari saya, Bu Sandra, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Sama-sama. Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teknik coaching untuk supervisi akademik yang sudah dilaksanakan oleh saya sendiri dan berkolaborasi dengan kedua teman saya, di mana ada pra-observasi. Disitulah pengamat akan menanyakan kepada coach bagaimana persiapan yang akan dilakukan kepada seorang coach. Terus yang kedua ada observasi, di mana seorang coach akan mengcoaching coach dan akan diamati oleh seorang pengamat atau observer. Nanti akan dilihat apakah sesuai dengan alur tirta. Yang ketiga ada pasca observasi. Nah, disitulah pengamat akan memberitahukan kepada seorang coach apa yang sudah diamati oleh observer atau seorang pengamat, apakah sesuai dengan alur tirta. Nah, sekian dari saya, DK Demonstrasi Kontekstual Modul 2.3, dan kita akan ketemu kembali di tugas berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.